Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ani Murtiarsih. Nah, sebelum menyimak video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya ya. Nah, untuk pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa bahan yang biasa digunakan untuk memproduksi atau membuat seperti setelan olahraga ya, jadinya misalkan atasannya kaos, polo shirt, jaket, dan bawahannya itu training. Nah, sebelum kita membahas tentang bahan-bahan kain untuk setelan olahraga, perlu kita ketahui bahwasannya olahraga itu merupakan salah satu aktivitas fisik yang dapat menjaga tubuh kita dan dapat meningkatkan kebugaran tubuh kita. Karena melibatkan banyak sekali gerakan tubuh, maka kita perlu memilih pakaian olahraga ini yang sangat nyaman dan jika digunakan ini adem dan enak sekali dipakai. Jadi perlu sekali kita juga menentukan pakaian olahraga ini yang sangat nyaman ya. Pemilihan dari jenis bahan kain untuk training ini sangat sekali mempengaruhi kenyamanan dalam kita beraktivitas maupun juga berolahraga di luar lapangan. Dengan menentukan jenis kain training yang tepat, maka itu semua akan memberikan kelancaran dan kenyamanan dalam kita melakukan aktivitas kita dalam berolahraga, misalnya sepak bola, voli, tenis, bersepeda, dan lain sebagainya ya. Hal ini dikarenakan untuk olahraga itu merupakan aktivitas fisik olahraga yang sangat digemari oleh meskipun kalangan anak muda, anak-anak, dan orang tua ini. Untuk memilih bahan training ini jangan sampai salah memilih bahan ya. Jadinya kalau kita itu memilih kain yang salah, ini sangat mempengaruhi kenyamanan kita dalam melakukan aktivitas olahraga. Untuk menentukan apa sih jenis kain training itu, nah sebelum kita membahas tentang jenis-jenis kain training itu, kita harus tahu apa sih pengertian dari setelan olahraga atau kain training itu. Nah, untuk pengertian dari baju olahraga atau kain training ini adalah seperangkat pakaian olahraga yang biasanya itu digunakan untuk atasan, misalnya kaos, polo shirt, dan jaket. Nah, untuk bawahannya ini biasanya untuk celana pendek ataupun juga celana panjang. Bisa juga dilengkapi untuk model topi dan atribut yang lainnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu jenis-jenis kain yang biasanya digunakan atau diproduksi untuk model-model atasan olahraga maupun juga celana training. Yang pertama yaitu ada bahan kain katun combat. Jenis kain katun ini dia disusun benang kapas di mana pada saat spinning menggunakan mesin combing yang berfungsi untuk membuat serat-serat pendek dari kapas yang tidak optimal pada mesin carding. Nah, serta telah melalui proses washing sehingga kainnya ini terlihat lembut dan halus. Untuk bahan katun combat ini dia cenderung kualitas yang paling bagus yang biasanya digunakan atau diproduksi untuk model-model kaos internasional maupun juga lokal ya. Jadinya untuk kain katun combat ini sangat direkomendasikan misalnya untuk membuat pakaian baju olahraga, untuk atasannya ini pakai baju bahan katun combat. Nah, ini kan untuk sifat kainnya ini juga lembut, halus. Selain itu juga untuk bahan kain katun combat ini dia juga dingin jika dikenakan untuk melakukan aktivitas olahraga di luar lapangan. Ketika kita olahraga pasti banyak keringat yang keluar. Nah, ini sangat cocok sekali ketika mau memproduksi kain olahraga, setelan olahraga, memakai bahan katun combat ini ya. Untuk yang kedua yaitu ada jenis bahan kain polyester atau bisa disebut juga bahan kain PE. Untuk jenis kain ini dia terbuat dari sintetis atau buatan dari hasil minyak bumi untuk dibuat bahan berupa serat fiber poli. Dikarenakan dari sifatnya aja dia dari hasil minyak bumi. Nah, untuk bahan polyester ini dia jika dikenakan ini
bahannya tidak menyerap keringat. Jadi jika dipakai dia agak terasa panas ya. Jadinya kalau untuk teman-teman itu mau memproduksi untuk setelan olahraga, ini kalau mau pakai memproduksi bahan polyester ini tidak kami rekomendasikan untuk kegiatan outdoor di luar lapangan, karena dia teksturnya yang tadi yang panas karena hasil dari minyak bumi, dan juga dia tidak menyerap keringat untuk bahan kainnya begitu. Untuk yang ketiga yaitu ada bahan kain TC atau biasa disebut dengan tetron katun. Untuk jenis kain kali ini dia 35% dia terbuat dari bahan katun combat, dan yang 65% dia terbuat dari bahan polyester untuk bahan TC ini. Untuk bahan kain TC ini dia kekurangannya itu tidak menyerap keringat, dan juga dipakai itu agak sedikit panas. Jadinya sama aja dengan yang polyester tadi, tidak direkomendasikan ketika dipakai kegiatan olahraga di luar lapangan saat cuaca panas. Jadinya misalkan mau memakai pakaian olahraga yang di dalam ruangan itu bisa aja pakai bahan TC atau juga polyester tadi. Akan tapi juga untuk bahan TC ini juga ada kelebihannya. Jadinya misalkan dipakai untuk berkali-kali, dia itu untuk bahannya itu tidak mudah melar. Dicuci berkali-kali itu juga bahannya tidak mudah melar. Jadinya sudah bagus juga sih. Kalau untuk bahan TC ini juga sudah standar aja. Kalau untuk bahan udah ada campurannya bahan katun combat, juga polyester juga sudah ada gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bahan kain yang namanya kain hijab. Nah, untuk kain ini dia terbuat dari campuran polyester dan juga katun. Akan tetapi dia cenderung untuk teksturnya ini sedikit lebih tipis ya kalau untuk bahan hijab ini. Nah, untuk di kami ketika memproduksi itu kalau untuk bahan hijab ini biasanya kami ini menggunakan untuk bahan hijab model Serena, jadinya bahan hijab Serena ya. Nah, biasanya kalau untuk model-model bahan hijab Serena ini biasanya juga bisa digunakan untuk model-model pakaian olahraga seperti sepak bola, juga bisa volley dan lain sebagainya ya. Kan tapi juga kalau di kami itu untuk bahan hijab ini biasa juga dipakai atau diproduksi untuk bahan-bahan kaos partai gitu untuk bahan hijab ini. Yang selanjutnya yaitu ada bahan kain spandek. Untuk jenis kain bahan spandek ini dia cenderung untuk teksturnya ini yang ringan, licin dan lentur, dan dia jika digunakan ini cenderung mengkilat untuk tekstur bahannya jika terkena sinar panas matahari begitu. Untuk bahan spandek ini biasanya digunakan untuk model-model produksi seperti celana yoga, aerobik, dan lain sebagainya ya kalau untuk bahan spandek ini. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bahan yang namanya dry fit. Untuk jenis kain bahan dry fit ini merupakan jenis kain yang terdiri dari campuran spandek, polyester, dan juga nilon. Nah, biasanya kalau untuk bahan dry fit ini yang kami produksi itu biasanya model-model bentuk kaos jersey, misalkan itu untuk memproduksi jersey pakaian olahraga sepeda, komunitas sepeda juga bisa, sepak bola juga bisa, volley juga bisa. Nah, untuk bahan dry fit ini kan ada beberapa macam juga. Nah, biasanya kalau di kami itu di Amanah Garment itu biasanya yang kami gunakan ini untuk model dry fit Benzema ya. Jadinya model bahan dry fit Benzema kalau yang kami gunakan gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bahan kain ripstop. Untuk bahan jenis kain ripstop ini dia memiliki tekstur atau ciri-ciri kotak-kotak. Kan tapi juga biasanya kebanyakan untuk bahan kain ripstop ini digunakan untuk model-model seperti rompi, seperti topi juga. Akan tapi kebanyakan juga bisa digunakan untuk model-model jaket seperti jaket coat seperti itu ya kalau untuk
bahan ripstop ini, tapi juga jarang digunakan sih kalau untuk setelan olahraga. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bahan kain taslan. Untuk jenis kain taslan ini dia sangat terkenal sekali, sangat eksklusif ya, karena dia untuk tekstur kainnya tadi yang cenderung menyerap air. Dia biasanya kalau untuk bahan taslan ini juga diproduksi untuk model-model jaket. Seperti pembahasan yang minggu lalu itu bisa digunakan untuk model-model jaket gitu. Tapi juga ini untuk bahan taslan ini juga tidak banyak yang menggunakan untuk setelan olahraga karena sifatnya tadi yang cenderung anti air dan sedikit agak panas jika digunakan kalau untuk bahan taslan ini. Yang selanjutnya yaitu ada bahan yang namanya kain milky. Untuk bahan jenis kain milky ini dia hampir sama dengan bahan parasut, akan tetapi dia cenderung bahannya ini lebih tipis. Nah, apabila kedua permukaannya ini saling bergesekan, dia akan berbisik untuk suaranya gitu kalau untuk bahan milky ini. Contoh pemakaian kalau untuk bahan milky ini seperti biasanya hadiah jaket-jaket dealer di mountain. Nah, seperti itu kalau untuk kualitas bahan dari kain milky ini ya. Untuk yang selanjutnya ada juga yang namanya kain despo atau biasa disebut juga kain mikro. Untuk jenis kain ini dia karakteristiknya ini sebenarnya hampir sama juga dengan bahan parasut, namun dia tekstur kainnya ini sedikit tipis, biasa juga digunakan untuk memproduksi bahan jaket juga. Nah, selanjutnya yaitu ada bahan kain scoot atau scoot puma. Bahan yang mirip dengan parasut ini dia permukaannya ini hampir sama dan juga untuk tekstur kainnya ini lebih tebal dari kain-kain tadi seperti mikro, seperti milky gitu. Dan juga ketika bergesekan antara kain puma ini saling bergesekan keduanya, dia juga tidak berbisik suaranya. Ketika dipakai berkali-kali, kalau untuk bahan scoot puma ini juga tidak mudah kusut ya. Jadinya meskipun dipakai dalam seminggu itu banyak dipakai berkali-kali, dia itu tidak mudah kusut dan juga tidak disetrika pun dia juga tidak terlihat kusut untuk bahan scoot puma ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bahan yang namanya kain Adidas. Nah, tidak asing lagi ya dengan nama bahan Adidas ini. Nah, untuk bahan Adidas ini dia memiliki sifat kain yang ringan dipakai dan juga menyerap keringat ketika kita gunakan dalam olahraga di luar lapangan maupun juga di dalam ruangan gitu. Sebenarnya kalau untuk sifat kainnya dia cenderung tidak jauh dari bahan wafer, hanya beda di motif saja ya kalau untuk bahan Adidas ini. Nah, biasanya kalau untuk bahan Adidas ini biasanya digunakan untuk model-model celana training kebanyakan itu. Kalau untuk atasan itu kan biasanya kebanyakan itu pakai bahan katun combat seperti itu yang bahannya itu dingin, adem, dan juga menyerap keringat. Nah, kalau untuk bahan itu yang paling kualitasnya bagus itu pakai bahan Adidas ini. Jadinya ketika teman-teman itu mau melakukan kegiatan aktivitas olahraga, itu kami sarankan aja pakai bahan Adidas ini karena kualitasnya sudah yang paling terbaik dan paling bagus ya. Nah, selanjutnya yaitu ada bahan kain yang namanya kain Diadora. Biasanya kalau untuk bahan Diadora ini bisa juga digunakan untuk memproduksi model-model jaket dan juga celana training. Kalau untuk bahan Diadora ini, dia untuk sifat kainnya untuk bahan Diadora ini mengkilap ketika terkena sinar matahari langsung ke bahannya, dia cenderung mengkilap untuk tekstur bahannya ya. Dan juga kalau untuk bahan Diadora ini untuk harganya ini juga udah standar, jadinya juga tidak terlalu mahal ketika teman-teman memiliki bahan yang akan memilih bahan yang bagus, akan tapi budgetnya itu yang standar. Ini kami rekomendasikan aja memakai bahan Diadora ini. Juga hasilnya juga untuk bahannya juga sudah kualitas yang menengah atau medium juga udah bagus. Nah, untuk kelebihan dari
bahan diadora ini jika digunakan ini juga tidak mudah mewarka. Akan tetapi jika ketika dicuci itu menggunakan mesin cuci atau disikat itu sangat tidak rekomendasikan karena dia akan merusak serat kain yang ada di bahan diadora ini. Jadinya kami rekomendasikan ketika kita itu akan memilih kain atau memproduksi setelan olahraga ini, kami rekomendasikan jangan di mesin cuci maupun juga dikasak karena itu akan merubah atau merusak serat kain yang ada di dalamnya, dalam kain tersebut gitu. Nah, yang terakhir ini ada bahan kain loto. Nah, untuk bahan loto ini dia tekstur kainnya ini tidak mengkilat, akan tapi dia jika digunakan ini lentur dan sangat elastis kalau untuk bahan loto ini. Kalau untuk dari segi ketebalan ini, kalau untuk bahan loto ini hampir sama juga dengan bahan katun combat. Biasanya kalau untuk bahan loto ini biasanya juga digunakan untuk memproduksi setelan olahraga, yaitu untuk training aja ya. Jadinya kalau untuk kaos itu hasilnya tadi nanti tidak bagus, jadinya untuk setelan olahraga untuk training aja kalau untuk bahan loto ini. Jadinya kalau untuk teman-teman itu mau memproduksi untuk setelan olahraga untuk sekolah, misalkan SD, SMP, SMA, nah itu biasanya untuk atasannya itu yang paling bagus itu pakai bahan katun combat juga bisa. Untuk bahan PE juga bisa, pakai bahan TC, Tetron katun itu juga bisa. Nanti bawahannya nanti menyesuaikan, bisa pakai bahan Adidas, Diadora, juga Loto juga bisa. Nanti untuk contoh-contoh hasil produksi kami untuk bahan yang sudah pernah kami produksi, nanti contohnya seperti ini ya, nanti untuk setelan olahraganya. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini mengenai jenis-jenis kain training setelan olahraga mungkin cukup ini saja. Nanti kalau info lebih lengkapnya nanti bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa setelah menyimak video ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya ya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.